Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramani Ghazali dari kelas SI 4A dengan NIM 23220332. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek UAS dari Pak Roli sebagai dosen pengampu. Nah, di video sebelumnya tuh saya udah menjelasin nih mengenai sistem absensi berbasis QR code yang saya bangun. Nah, untuk di video kali ini tuh saya hanya akan menjelaskan alur daripada uh, bagaimana aplikasi sistem web app sistem absensi berbasis QR code ini serta latar belakangnya aplikasi ini dibuat. Oke? Pertama itu latar belakangnya. Kenapa saya memilih aplikasi sisa absensi berbasis QR code ini? Jadi itu seperti yang kita ketahui, absensi manual itu sekarang dengan maraknya penggunaan teknologi di zaman sekarang itu semakin tidak efisien lagi. Nah, dimana uh, kalau absensi secara manual itu masih rawan akan adanya kecurangan, perubahan terlambat, katanya kesalahan dan catatan. Jadi datanya itu juga harus direkap-rekap lagi. Jadi itu sama sekali tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini tuh saya dibutuhkanlah solusi, yaitu solusi yang uh, saya unggah di sini itu ialah pembuatan sistem aplikasi absensi berbasis QR code, yang mana aplikasi sistem absensi ini lebih praktis dan juga akurat. Dan secara real time juga dia rawat, maksudnya saya lebih minim akan kecurangan pada saat proses absensi. Ini juga kemudian aplikasi ini juga saya dinilai lebih praktis dan akurat, di mana setelah mahasiswa melakukan absensi nantinya, data tersebut langsung akan direkap setelah proses absensi itu selesai. Jadi datanya itu langsung masuk ke sistem dan itu lebih efisien daripada uh, secara tradisional, proses secara tradisional yang mana nanti akan direkap-rekap lagi. Oke. Terus tujuannya itu seperti yang saya katakan tadi untuk mengurangi kecurangan. Jadi QR code itu sifatnya personal. Jadi itu satu mahasiswa itu cuma punya satu QR code. Jadi nggak bisa tuh melakukan titip-titip. Emang bisa sih, cuman kan itu nantinya kan dosen melakukannya sendiri. Jadi ini lebih efisien. Terus mempercepat proses absensi cukup dengan scan QR menggunakan HP atau scanner. Iya, saya kata lagi. Jadi kalau absensi manual itu kan harus tanda tangan mungkin atau enggak dosennya atau siapapun itu manggil salah satu, jadi itu kan nggak efisien memakan waktu. Jadi kalau QR code itu kan langsung scan aja gitu. Terus yang ketiga iya memudahkan rekapnya, jadi itu data langsung masuk ke sistem, nggak perlu direkap-rekap lagi dari buku satu ke buku dua, jadi kayak langsung ah terekap secara manual. Terus dapat dipantau secara real time oleh admin. Pengelola bisa melihat data kehadiran secara langsung tanpa harus menunggu akhir hari. Ya, jadi setelah absen selesai kan, mahasiswanya itu ataupun dosennya dapat melihat absennya itu gimana gitu. Oke, next untuk teknologi yang saya gunakan. Jadi yang saya gunakan ini ada PHP versi 84, di mana PHP versi terbaru, dan juga untuk CSS atau Bootstrap itu saya menggunakan versi yang 5. Terus label karena kita membuat QR code, jadi kita pakai QR code generate, di mana di sini library-nya namanya PHP QR code. Itu bisa di-download aja langsung dari Google. Terus untuk SAM-nya saya pakai versi 8, untuk text editornya saya menggunakan VS Code. Terus di sini tuh saya punya use case diagram. Jadi di sini tuh ini untuk mahasiswanya. Jadi apa yang bisa dilakukan mahasiswa itu yang pertama melakukan login siswa, yang kedua itu melihat QR code mereka, terus mengunggah foto profil, melihat jadwal dan juga melihat presentasi kehadiran. Oh, oke. Selanjutnya
Untuk dosen, dosen itu dapat melakukan absensi. Jadi dosen itu, eh, jadi yang dalam melakukan absensi itu cuma dosen. Jadi sistem ini tuh emang aman banget untuk absensi semacam ini. Jadi minim banget kecurangannya. Terus untuk dapat melihat jadwal dan juga melihat presentasi kehadiran. Next, itu ada admin. Jadi ini admin ini sebenarnya saya buat sebagai pelengkap aja karena nanti kan saya akan ribet tuh nambah-nambahin mahasiswa, nambah-nambahin dosen, mengatur KRS-nya. Jadi itu kalau saya buat secara manual kan ribet ya. Jadi saya buat sheet admin juga di sini. Jadi admin itu bisa melakukan hal ini. Dari ngatur mahasiswa, menghapus, menambah, kayak gitu. Udah, mungkin sekian untuk uh, apa namanya latar belakang atau gambaran halusnya lah untuk sistem absensi saya ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk database. Nah, database-nya itu sebenarnya saya udah pernah jelasin di video sebelumnya. Cuman di sini bakal saya jelaskan lagi. Untuk database-nya itu saya pakai database absensi yang dimana terdapat eh, 6 maksud saya 5 tables ya oke yang dimana korelasinya itu sih kalau untuk relasi how to see the relations oke oh ya kalau untuk relasinya itu nggak banyak dari tabel KRS ke tabel dosen sama dari tabel mahasiswa ke tabel KRS aja sih kalau admin tuh nggak berrelasi kemana-mana. Oke kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu ada tabel absensi. Kita mulai dari awal dulu aja sih. Karena user dulu aja. Oke, untuk user. Untuk user itu kita ada 3 user. 3 tabel user. Yang pertama itu ada untuk mahasiswanya. Yang mana NIM-nya itu sebagai primary key. Terus ada nama, kelas, jurusan, password, program studi, dan juga foto. Ini nanti tuh yang bakal dipanggil pada saat em, login mahasiswa. Oke, selanjutnya itu ada tabel dosen yang dimana NIP dosen itu sebagai primary key. Nah, kemudian ada nama, password, dan juga foto. Terus selanjutnya ada untuk user admin. Kalau admin ini strukturnya ada cuma tiga ID sebagai primary key, terus ada username and password. And then 2 tabel lagi itu ada tabel KRS yaitu tempat di mana KRS atau mata kuliahnya itu diinput. Jadi di sini tuh berisikan ID sebagai ID KRS-nya sebagai primary key, terus NIM sebagai foreign key. Ini NIM dari tabel mahasiswa ya. Terus ada mata kuliah, ada hari, jam mulai, jam selesai, ruang, ada dosen juga. Terus ada NIM dosen sebagai what is that called again? Itu foreign key. Oke. Terus last itu ada tabel absensi sendiri. Ini bakal mencatat absensi-absensi yang berlaku. Pertama itu ada ID sebagai primary key, terus name sebagai foreign key, sama ID jadwal. Oke, kayak gitu aja sih. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai aplikasinya. Terima kasih. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan, me, mengapa ya, mempresentasikan daripada eh, aplikasi sistem yang saya buat. Nah, jadi untuk pertama itu kita harus login dulu. Ini tuh kita login, saya contohkan di login mahasiswanya aja ya. Oke, kita login dulu. Terus login tadi berapa? 1 2 3 4 5 untuk passwordnya 1 2 3. Oke, kita masuk.
Nah, jadi ini kan mahasiswa, kita di beranda mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa melihat riwayat absensi. Nah, di sini. Nah, ini tuh dia kan jumlah pertemuannya itu ada 29. Kita baru ada satu tuh berarti masih 3%. Ini tuh di sini. Kita bisa filter juga melalui tahun atau bulan juga kita bisa filter. Oke. Terus untuk pengubahan foto profil. Nah, ini kalau awalnya itu kok masih kosong profilnya, jadi tuh kita suruh isi sendiri. Nah, untuk ini untuk foto profilnya saya pernah jelasin ya. Kalau untuk uh, penguploadan profil itu harus JPG, ataupun IMG ataupun juga GIF. Selain dari itu tidak boleh ya. Jadi saya contohkan ini saya bakal upload foto profilnya. Dua foto berhasil. Dah, kayak gitu aja. Hmm, Selanjutnya kita kalau di mahasiswa itu kita bisa menampilkan eh, melihat QR code kita seperti yang saya katakan tadi. Pertama kita bisa melihat jadwal terus menampilkan QR code kita. Ini QR code-nya juga bisa dicetak. Kalau misalnya kan karena ini kan cuma berisi NIM ya, jadi nggak bakal berubah kayak kalau kita isinya itu waktu. Jadi kita bisa cetak aja tuh nanti tinggal tempel-tempel kalau waktu mau absensi gitu misalnya. Oke, next. Itu aja sih kalau untuk di bagian mahasiswa ini. Oh ya, sebelumnya juga kita bisa ganti password di sini. Nah, ini untuk penggantian passwordnya. Tapi di sini saya nggak bakal ubah sih. Soalnya saya suka lupa gitu. Oke, gitu aja sih kalau untuk tampilan halaman mahasiswanya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke dosen dulu atau mahasiswa dulu? Ke admin dulu ya. Kita ke dosen dulu aja deh. Enggak deh, kita ke admin dulu. Karena nanti kita di sini mau mencontohkan untuk penambahan KRS juga. Terus karena kita nanti kan mau demonstrasiin absennya ya. Jadi kita bakal mm, tambahin KRS-nya dulu. Oke. Untuk adminnya ini kita bakal jelasin adminnya dulu deh. Keluar ya, sebentar. Kok adminnya di sini saya masih cuma satu ya. Ya untuk kontrol penuhnya admin cuma satu, tapi nanti kedepannya saya bakal ada rencana mau tambahin lagi sih adminnya. Ini juga masih beserak banget sih. Nah, di sini juga dia bakal bisa melihat riwayat absensi pada hari itu ya. Dan juga pada hari-hari sebelumnya juga kita tinggal cari aja di sini. Terus dia untuk ini tuh dia bisa mengatur mahasiswa, dosen, dan KRS. Jadi maksudnya atur mahasiswa itu gimana? Kita bisa tambah mahasiswa baru di sini. Oke, kita bakal contohin untuk mahasiswa baru. Siapa kira-kira? NIM-nya asal-asal aja. Pak. Oke. Terus namanya Jericho. Oke. Room studinya uh, as system computer. Terus passwordnya kita terserah aja sih. Saya di sini 666. Oke. Kita tambahin mahasiswanya. Oke, selesai. Ini saya lupa untuk pakai script alert. Jadi masih alert biasa. Oke, ini kita kembaliin aja. Terus kita lihat di database sudah ada atau belum di tabel mahasiswa ya tadi. Nih Jericho sudah ada ya. Oke, ini sebenarnya dua di sini itu nggak penting, cuman saya lupa hapusnya. Oke, lanjut aja. Oke, kita lanjut ke untuk dosen. Dosen itu kurang lebih sama kayak mahasiswa ya. Jadi kita kayaknya nggak perlu demonstrasiin lagi. Pokoknya sama. Oke.
kita lanjut aja untuk penambahan KRS. Ini karena kita bakal presentasiin cara scan-nya. Jadi saya bakal tunjukin untuk tambahan KRS-nya dulu. Oke, untuk mahasiswanya tadi kita buka di sini itu Ray. Oke, kita di sini. Sebelumnya juga ya, sebelumnya juga kalau untuk diatur KRS ini, kita juga dapat mengedit dan menghapus KRS-nya. Jadi kayak lebih efisien aja gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang pindah kelas atau pindah KRS. Oke, oke. Lanjut. Lanjut di sini kita pilih mahasiswanya. Kita bisa cari juga sih di sini. Kayak misalnya tadi Ray ya. Ray. Oke, langsung muncul. Terus untuk mata kuliahnya kita masukin aja sendiri network. Terus harinya bisa dipilih karena ini hari Sabtu bakal tapi hari Sabtu ya. Karena kita bakal langsung ituin sekarang. Untuk jamnya kita sesuaiin aja. Ini jamnya di sini 21.06. Oke, jam mulainya 21.06. Terus untuk jam selesainya itu kita bisa sesuaiin aja. Misalnya jam 22.00. Ruangannya kita bisa isi di sini terserah. Jemput. Oke. Teori S1 terus dosen pengampu. Hmm, kayaknya I go with this because tadi aku udah coba sebelumnya di Cika Jessica untuk dosen itu saya udah coba terus takutnya nanti double. Oke, ini udah simpan. Oke, berhasil simpan. Terus langsung aja saya bakal jelasin untuk halaman dosennya. Nah, ini di sini halaman dosen. Oke, kita logout dulu karena kita bakal ambil pakai yang uh, siapa namanya? Bakal pakai yang oke tadi nomor itunya berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Saya suka lupa masih kan. Kalau untuk itunya di sini 21 22 23 untuk name untuk username ya. 21 22 23. 1 2 3. Oke. Oke, ini untuk sheet dosennya ya. Jadi dia bisa lihat absensi juga kayak ini. Ini kita bisa pilih nih. Ini tampilkan. Nah, ini ada jumlah hadir 100% kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk apa nge-scanan QR code. Karena ini tadi untuk foto dan lain-lainnya itu sudah saya jelaskan ya. Pada halaman mahasiswa itu kok kurang lebih mirip-mirip lah. Sekarang kita bakal ngejelasin untuk proses absennya. Nah, untuk proses absen, kita tinggal buka scanner di bagian sini. Terus sebentar, sebentar. Oh my god, kamu kelihatan muka aku ya. Nah, udah selesai deh. Kayak gitu aja simpel kan. Sebenarnya dia harusnya ada bunyi beep, cuman mungkin lagi error ya pada itunya. Jadi mungkin kayak gitu aja untuk demonstrasi absensinya. Terus nanti kita bisa lihat di sini. Tadi tuh mata kuliah apa ya? Hari Sabtu, network. Oke, kita tinggal pijit network hari Sabtu teori A1. Nah, ini dia Ray 100%. Nah, kita cek lagi ya di eh, halaman si Ray, di halaman mahasiswa, si mahasiswa. Nah, karena tadi ini ya, ini dia. Udah kayak gitu. Sebenarnya ini saya masih mau ubah sih untuk ini karena satu semester itu nggak mungkin 29 kan pertanyaannya. Cuman nanti aja mungkin.
Tapi mungkin kayak gini aja sih untuk presentasi daripada sistem saya. Saya mohon maaf ya jika ada kekurangan maupun kesalahan, tapi untuk kedepannya saya akan lebih mengimprove lagi, untuk upgrade lagi mungkin untuk bagian tampilannya ini mungkin masih kurang rapi, terus kemudian untuk fitur-fiturnya mungkin bisa saya kembangin lagi. Demikian untuk presentasi project sistem efisiensi saya yang berbasis zero out. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.